Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam, Bu Bagaimana Halimah. kabarnya hari ini? Hari ini saya tuh alhamdulillah sehat, senang, bahagia banget Bu Halimah. Alhamdulillah. Wah, kenapa nih bahagianya? Iya, karena saya tuh habis pelatihan diklat yang dari inklusi ya, dari dasar, terus ternyata lanjut. Nah sekarang dia tingkat mahir. Waduh, Masya Allah, hebat sekali Bunda sudah bisa mengikuti pelatihan pendidikan inklusi ya. Pastinya banyak sekali tuh manfaatnya tuh Bunda. Terus begini, kalau mengenai tujuan yang pelatihan itu kira-kira untuk apa ya? Sebenarnya sih saya juga pengen tahu nih, ikut pelatihan itu ya saya bisa nambah banyak informasi, pengetahuan, terus wawasan sharing-sharing dari teman-teman satu kelas diklat itu ya terkait dengan dunia inklusinya gitu. Iya. Seperti apa sih inklusi? Apakah selama ini inklusi sesuai dengan apa yang persepsi saya yang katanya anak-anak ABK saja? Oh ternyata enggak, ternyata tentang keberagaman ya, enggak cuma anak ABK saja. Oke, wah ternyata pendidikan inklusi itu luas ya Bunda ya. Dan anak berkebutuhan khusus pun juga tidak hanya di satu sisi saja ya yang dilihat, ternyata banyak beraneka ragam ya tentunya ya. Oke, baik, tadi Bunda sudah menyebutkan tujuannya ya. Terus kemudian untuk permasalahan apa sih biasanya yang Budayana temukan di dalam pelatihan inklusi biasanya? Pertama biasa kalau awal-awal tuh saya suka diem, pengen nyimak dulu sih, memantau dulu. Mungkin belum tune ya, belum nyatu gitu ya. Awal-awal hari pertama, hari kedua gitu ya. Hari pertama tuh biasanya masih menyimak saja gitu. Terus ternyata teman-teman satu kelas itu ternyata mereka udah pengetahuannya dan pemahaman tentang ABK itu inklusi itu udah lebih jauh daripada saya gitu loh. Jadi saya kayak merasa ini banget ya katanya, saya berarti masih minim gitu terkait dengan dunia inklusi. Terus Bunda Yana kan tadi sudah sempat cerita ya, sudah melaksanakan pendidikan inklusi dari tingkat dasar, terus kemudian lanjut sekarang juga yang terakhir tingkat mahir. Kira-kira apa sih yang Bunda bisa tuangkan, atau informasi apa yang Bunda dapatkan dari pendidikan inklusi sampai yang sekarang ini? Oke, kalau untuk apa yang saya dapatkan tentu banyak ya, tapi lebih spesifik misalnya di tingkat dasar saya jadi lebih tahu keberagaman anak ya, artinya bukan yang kita tahu kalau inklusi itu adalah anak ABK ternyata gitu ya. Ternyata banyak banget jenis-jenisnya ya, keberagaman anak, bahkan bukan anak yang slow aja atau perilaku yang sedikit menyimpang, tapi ternyata anak yang cerdas, lebih superior itu ternyata juga menjadi salah satu keberagaman ya dalam dunia inklusi anak itu. Terus kalau tingkat lanjut ya saya bisa tahu perencanaan, bagaimana sih membuat perencanaan dalam pembelajarannya yang bisa diterapkan untuk keberagaman anak. Nah tingkat mahir lebih luas lagi nih, misalnya bagaimana kita menjadi seorang, terutama saya tertarik nih dengan dunia coaching ini ya, coaching gitu ya. Menurut saya itu kayak dunia yang saya pernah tahu sih gitu ya, cuma mungkin dari pelatihan ini jadi saya lebih banyak lagi informasinya, terus lebih mengulang prakteknya. Baik, terima kasih Bunda Yana. Kemudian yang tadi Bunda Yana sudah sampaikan gitu kan, terutama kayak coaching ini lagi booming juga kan ya Bunda ya. Terus kira-kira yang bisa Bunda Yana lakukan di keseharian atau mungkin di sekolah Bunda Yana, kira-kira apa untuk manfaat dari pendidikan inklusi ini? Terutama yang akhir ini ya, coaching ya. Coaching itu saya dengan meng-coach diri saya sendiri ya. Apa benar, udah benar apa belum gitu ya.
ke diri sendiri, misalnya gini, oh hari ini kita sudah mengafirmasi diri kita sendiri atau belum, kita sudah mengintrospeksi diri kita atau belum gitu. Kita sudah merefleksi diri kita apa belum, apa yang sudah kita lakukan, mana yang sudah baik kita lakukan dalam pembelajaran, mana yang belum baik yang kita lakukan, terus target-target apa yang harus kita lakukan, mungkin seperti itu ya. Jadi terus coach, sebagai tugas saya sebagai kepala sekolah, ya saya ingin praktekkan kepada bagaimana sih terutama dalam kegiatan supervisi, biar supervisi itu terkesan tidak menakutkan buat guru-guru saya. Itu jadi saya banyak belajar tentang berarti kita pakai cakapannya, tekniknya teknik coaching ya, sehingga guru-guru tuh nggak merasa mau di supervisi tuh kayak orang mau diapain gitu ya. Saya pengen lebih jadi mitra dengan ibu guru saat kita berobservasi. Itu sih Bu Halimah. Masya Allah, itu sudah sangat baik sekali ya Bu Dayana ya. Perencanaan-perencanaan yang Bu Dayana buat itu biasanya 100% berhasil atau bagaimana Bunda? Saya sih kepengennya itu berhasil ya. Maksudnya ya mungkin kalau untuk pertama kita lakukan ya mungkin nggak sampai nilainya 100 ya gitu ya, mungkin sekitar 75 atau 80 buat saya sih itu sudah cukup ya. Adakah kesulitan yang Bunda Yana rasakan selama pelatihan inklusi ini gitu? Pelatihan selama inklusi ini mungkin waktu ya. Kadang-kadang kan suka ada tiba-tiba sesuatu yang harus saya kerjakan, atau juga tiba-tiba ada tamu yayasan yang kemarin itu tiba-tiba ada tamu yayasan, sehingga saya tidak bisa mengikuti secara full fokus ya. Mungkin nyala gitu jamnya, tapi terbagi ya, terbelah dua jadi amoeba gitu ya. Terus kira-kira yang Bu Dayana sudah lakukan, misalnya kan tadi Bu Dayana sudah cerita yang seperti di waktu yang tidak mungkin kita ada keperluan lain, jadi kita meninggalkan Zoom atau apa gitu kan. Nah, solusi apa sih yang Bu Dayana cari? Maksudnya info-info apa yang Bu Dayana mungkin cari di pelatihan inklusi ini gitu, jika memang ada yang tertinggal materinya atau bagaimana? Mungkin yang saya lakukan karena tidak ada rekaman ya, mungkin saya lebih misalnya topiknya atau modulnya hari ini, walaupun belum dikasih ya modulnya ya, kita bisa cari searching di Google ya gitu yang bisa kita cari tahu terkait dengan materi itu sih yang saya lakukan. Terus kedua mungkin juga bisa banyak tanya juga sama mungkin peserta pelatihan saat itu ya, yang mungkin wilayahnya tidak terlalu jauh, yang mungkin kita kenal gitu ya. Terus yang saya lakukan. Kemudian kira-kira langkah atau rencana yang Bu Dayana akan lakukan itu kapan ya? Maksudnya dalam pelatihan inklusi ini mungkin bisa diterapkan di sekolah atau bagaimana kira-kira? Yang pelatihan dari hasil pelatihan yang pertama adalah diseminasi ya, artinya sosialisasikan, menginformasikan ini kemarin kita dapat pelatihan ini gitu. Mungkin yang paling terdekat ya sama rekan sejauh di sekolah saya atau guru-guru saya ya. Paling itu biasanya itu kita punya waktu di Jumat siang, itu waktunya biasa briefing mingguan ya. Seperti itu sih. Baik. Oke, terima kasih banget sekali nih Bu Dayana ya. Akhirnya saya mempertanyakan pelatihan inklusi, Bu Dayana juga sudah kita sama-sama ya mencari solusi dan akhirnya menemukan solusi tersebut ya Bunda ya, dengan sharing, mencari info-info di Google, walaupun memang mungkin materi dari pelatihan inklusi belum semuanya tersampaikan ya Bunda ya. Terus juga bisa diterapkan lagi di sekolah dengan rekan-rekan sejawat di sekolah ya Bunda ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bunda Yana atas waktunya sudah berkenan untuk bisa wawancara dengan saya. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.